Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan 5 teori. Saya, Zalfa Salsabila Wibisono. Halo, perkenalkan, nama saya Faiha Nur Fauziah. Saya, Francisca Yovita Putri. Yang pertama yaitu teori penetrasi sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa lepas dengan yang namanya berkomunikasi. Kita harus sadar bahwa hubungan bersosialisasi itu timbal balik. Kalau kita ingin orang lain membuka diri pada kita, maka kita juga harus memberikan informasi yang terbuka juga. Penetrasi sosial terjadi melalui proses bertahap, di mana orang-orang saling berinteraksi dan membangun hubungan sosial. Teori ini menekankan bahwa proses penetrasi sosial tidak terjadi secara spontan dan tidak selamanya berhasil. Adanya resiko ketidaknyamanan ketika membuka diri dan berbagi informasi personal yang sensitif. Ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama yaitu ada fase orientasi. Fase ini digambarkan sebagai fase masa pengenalan dan berbagi informasi tentang hal-hal umum yang semua orang mungkin tahu tentang kita, seperti akun sosial media, nama panggilan, atau mungkin pekerjaan. Dalam interaksi dua orang, mereka secara bertahap akan membuka diri sedikit demi sedikit dan saling mengevaluasi satu sama lain. Yang kedua ada pertukaran afektif eksploratif. Terjadi ketika dua orang mulai mengungkapkan informasi tentang diri mereka sendiri, berbagi informasi tentang hal-hal yang kita sukai, seperti lagu favorit, makanan favorit, atau hobi. Meskipun ini masih terbatas dan masih hati-hati, interaksi terjadi lebih santai dan spontan. Yang ketiga ada pertukaran afektif. Memasuki fase ini akan berbagi hal-hal yang lebih pribadi, misalnya pengalaman pribadi yang tentang sesuatu yang tidak semua orang tahu tentang hal itu. Fase ini dapat ditandai dengan munculnya rasa nyaman dan interaksi lebih santai. Yang keempat yaitu pertukaran stabil. Fase ini merupakan tahap keterbukaan total. Sudah saling mengenal satu sama lain, baik terbuka dalam pemikiran, perilaku, maupun perasaan. Menjelaskan materi retorika. Teori ini menjelaskan tentang inti dari sebuah komunikasi adalah persuasif, yaitu komunikasi yang terjadi ketika seorang pembicara menyampaikan pembicaraannya kepada khalayak dalam mengubah sikap mereka. Aristoteles berpendapat bahwa suatu komunikasi akan berjalan apabila ada 3 unsur utama, yaitu yang pertama, pembicara atau speaker, yang kedua, message atau pesan, yang ketiga, pendengar atau audiens. Teori retorika dari Aristoteles ini memiliki 2 asumsi sebagai berikut. Yang pertama, pendengar yang efektif harus mempertimbangkan khalayak mereka. Yang kedua, pembicara yang efektif menggunakan beberapa bukti dalam presentasi mereka. Asumsi ini mengarah kepada konsep analisis khalayak, audience analysis. Bukti-bukti yang dimaksud oleh Aristoteles pada asumsi kedua ini merujuk pada cara-cara persuasif yang terdapat 3 bukti, yaitu yang pertama ada etos, adalah karakter, inteligensi, dan niat baik yang diperspektifkan dari seorang pembicara. Yang kedua, logos, adalah bukti logis atau penggunaan argumen dan bukti rasionalisasi dari wacana yang digunakan dalam sebuah pesan. Yang ketiga ada patos, adalah bukti emosional atau emosi yang dimunculkan dari para pendengar. Jenis-jenis retorika ada 3. Yang pertama ada retorikal forensik, keadaan ketika pembicara mendorong munculnya rasa bersalah atau tidak bersalah dari pendengar. Yang kedua ada retorika epidektik, wacana yang berhubungan dengan pujian atau tuduhan. Yang ketiga ada retorika deliberatif, saat pembicara harus menentukan suatu tindakan yang harus diambil, sesuatu yang harus atau tidak boleh dilakukan oleh khalayak. Standpoint Theory. Standpoint Theory dipelopori oleh filsuf asal Jerman yaitu Georg Wilhelm Friedrich Hegel pada tahun 1807. Teori ini membahas tentang tuan dan budak. Meskipun mereka hidup dalam ruang lingkup yang sama, tapi mereka memiliki pengalaman dan pengetahuan yang berbeda. Pengertian dari teori ini berfokus pada bagaimana keadaan kehidupan individu mempengaruhi bagaimana individu memandang dan mengkonstruksikan dunia sosial. Standpoint Theory memiliki 4 konsep. 1. Voice atau suara. Konteks ini mengacu pada pengalaman individu atau kelompok untuk mengekspresikan perspektif dan pengalaman mereka dengan cara didengar dan dianggap penting oleh orang lain. Kedua, ada standpoint atau sudut pandang.
Standpoint adalah sudut pandang yang diperoleh melalui pengalaman, pemikiran, interaksi, dan usaha berdasarkan kedudukan individu dalam kelompok sosial. Misalnya, kaya miskin, pria wanita, berpendidikan, dan tidak berpendidikan. Ketiga, ada situation knowledge. Situation knowledge adalah pengetahuan berdasarkan konteks dan keadaan. Situation knowledge mengingatkan kita bahwa apa yang kita ketahui dan kita lakukan bukanlah hasil bawaan, tetapi hasil dari pembelajaran dan pengalaman yang kita alami. Keempat, ada sexual division of labor. Sexual division of labor adalah pria dan wanita terlibat dalam perbedaan pekerjaan sesuai dengan jenis kelamin. Tidak hanya perbedaan pekerjaan sesuai jenis kelamin, tetapi mengeksploitasikan wanita dengan pekerjaan tanpa penyediaan upah. Selanjutnya ada teori uses and gratification, menekankan bahwa khalayak atau pengguna media memiliki peranan aktif untuk memilih berdasarkan kebutuhan, keinginan, dan tujuan pribadi mereka, serta kepuasan yang mereka harapkan dari penggunaan media tersebut. Anggota khalayak dianggap secara aktif menggunakan media untuk memenuhi kebutuhannya. Teori uses and gratification didasarkan pada gagasan pada khalayak media yang lebih aktif. Artinya, mereka tidak hanya menerima informasi, tapi juga secara tidak sadar berusaha memahami pesan dalam konteks mereka sendiri, menurut Peirce 2007. Dalam teori uses and gratification, Maxwell mengidentifikasikan 4 kategori motif konsumsi media yang menjadi alasan mengapa orang menggunakan media. Keempat kategori tersebut adalah yang pertama yaitu kebutuhan informasi. Kategori ini menjelaskan bahwa pengguna media mencari informasi yang relevan, penting, dan berguna. 2. Kebutuhan identitas. Kategori ini menjelaskan bahwa pengguna media mencari identitas atau citra diri yang positif melalui pengguna media. Ketiga, kebutuhan interaksi sosial. Kategori ini menjelaskan bahwa pengguna media menggunakan media sebagai sarana berinteraksi dengan orang lain maupun secara langsung atau tidak langsung. Keempat, kebutuhan hiburan. Kategori ini menjelaskan bahwa pengguna media menggunakan media sebagai sarana hiburan dan relaksasi. Agenda setting adalah teori komunikasi yang mengemukakan bahwa media massa memiliki kekuatan untuk mempengaruhi perhatian publik dan menentukan topik atau isu-isu yang dianggap penting dalam masyarakat. Jika media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media itu akan mempengaruhi khalayak untuk menganggapnya penting. Teori agenda setting mengacu pada bagaimana liputan berita media menentukan isu mana yang menjadi fokus perhatian publik. Contohnya, ketika pemilihan isu, media massa dapat mempengaruhi publik dengan memilih isu-isu tertentu. Misalnya, ketika media tersebut ingin memberitakan isu-isu mengenai pemilihan presiden, maka perhatian publik otomatis akan tertuju kepada berita tersebut. Berikut 3 jenis agenda setting. Yang pertama ada pengaturan agenda publik atau public agenda setting. Ketika publik menentukan agenda cerita mana yang dianggap penting. Yang kedua ada pengaturan agenda media atau media agenda setting. Ketika media menentukan agenda cerita mana yang dianggap penting. Yang ketiga ada penetapan agenda kebijakan atau policy agenda setting. Ketika agenda publik dan media mempengaruhi keputusan pembuatan kebijakan publik.